Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para sahabat, di pagi hari ini tentu saya seorang petani merasa bersyukur karena bisa melakukan kegiatan dan beberapa aktivitas terkait dengan pertanian. Nah, para sahabat dimanapun Anda berada, sebangsa dan setanah air dari Sabang sampai Merauke, tentu belakangan ini kita diramaikan dengan beberapa postingan atau uploadan di media sosial baik TikTok, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, bahkan di YouTube. Saya sebagai rakyat Indonesia tentu akan juga memberikan semacam pendapat pribadi saya. Terlepas nanti ada yang tersinggung dan bagaimana mohon dimaklumi, karena ini yang saya rasakan dari hati nurani. Saya kelahiran di tahun 70-an, merasakanlah apa yang telah terjadi di negara kita. Walaupun saya belum lahir di masa kepemimpinan Bapak Soekarno, Bapak Proklamator Republik Indonesia. Nah, terkait dengan beberapa postingan yang dimana di postingan tersebut adalah kita setuju atau tidaknya menjadikan Bapak Presiden kedua, Bapak Soeharto, sebagai pahlawan. Nah, tentu saya di sini bisa juga sedikit berpendapat karena saya memiliki hak untuk berpendapat sebagai warga negara Indonesia. Saya setuju dengan beliau diangkat menjadi pahlawan, baik pahlawan nasional dan lain sebagainya, karena saya merasakan sekali apa yang beliau lakukan. Terlepas dari banyak kekurangan beliau yang miliki, tentu juga ada hal-hal positif yang bisa kita pertimbangkan sehingga kita sebagai rakyat Indonesia setuju beliau dijadikan pahlawan nasional. Nah, tentunya adalah pahlawan pembangunan. Kenapa demikian? Saya sendiri rasakan pada saat tahun 70-an lahir, tentu saya sekolah di tahun 80-an. Kita tahu yang namanya ada impres, ya, artinya ada instruksi Presiden tentang di mana sekolah-sekolah itu dibangun sampai ke pelosok-pelosok. Yang kedua juga ada yang namanya puskesmas. Ini yang sangat menyentuh yang bisa kita nikmati di saat ini ketika beliau dulu sudah memiliki yang namanya program jangka pendek, jangka panjang, dan jangka menengah dan jangka panjang, namanya replika dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang sangat luar biasa, ide yang sangat brilian, sehingga kita bisa sekarang berkomunikasi. Kita bisa membangun bisnis, ada orang menjadi pejabat dan sebagainya, tidak terlepas dari program beliau beberapa tahun yang lalu. Walaupun ada beberapa kekurangan beliau. Nah, tentu saya sebagai rakyat petani merasakan pada saat itu orang tua juga seorang petani, kakek seorang pengusaha jual beli hasil pertanian. Kalau pada saat itu kita rasakan negara ini aman dan damai. Untuk saya pribadi, tergantung dari teman juga yang punya penilaian yang berbeda. Karena kalau saat itu jahat tentu luar biasa juga. Pada saat itu masih TNI, polisi, semua itu berwibawa, tidak seperti sekarang karena sesuai dengan SOP mereka lakukan. Terlepas juga pasti banyak juga yang tidak senang. Karena apa? Mungkin di saat periode-periode Pak Soeharto jadi pemimpin, mereka jadi penjahat, mereka tidak senang dengan pemerintahan, mungkin mereka juga niatan menjadi pemimpin tapi tidak dapat peluang karena caranya yang berbeda. Kita paham juga pada saat itu saya sudah, kalau nggak salah sudah usia SD sampai SMP, kita paham bahwa waktu itu PPL ke kampung-kampung, ke desa-desa betul-betul mendampingi petani. Dan ada yang namanya kelompok capir ya, artinya di mana ada cerdas cermat sebagai petani. Apa-apa yang dilakukan di perkebunan itu sangat luar biasa. Karena negara yang maju itu mereka prioritaskan adalah kesehatan dan pendidikan. Pak Harto sudah lakukan itu, kalau menurut saya sebagai petani. Terlepas juga dari banyak yang sudah dilakukan beliau, tentu juga banyak kekurangannya. Mungkin ada nanti akan menjawab, cengkeh harganya bagaimana? Nah, itulah. Tidak ada manusia yang sempurna. Pak Soeharto juga tidak seorang diri. Beliau juga punya anak buah, ante-ante, dan juga mungkin punya keturunan yang di saat itu mungkin ada kekeliruan yang dilakukan oleh anak buahnya dan sebagainya, sehingga harga cengkeh pada saat itu tidak ada yang beli. Pakai juga kartu untuk jualnya. Nah, kita tidak harus melihat banyak kesalahan di masa lalu, tapi bagaimana juga kesalahan itu sebagai introspeksi kita sebagai generasi penerus bangsa untuk bagaimana kita lebih maju yang lebih baik. Karena orang pendendam, orang yang iri hati, mereka hidupnya akan tidak pernah tenang. Maka ketika kita terus mengingat kejelekan dan kesusahan ketidakbaikan dari Pak Soeharto, maka kita sampai kapanpun tidak akan setuju Pak Soeharto menjadi pahlawan nasional ya. Itu kalau pendapat saya. Kalau saya mungkin benar-benar yang lahir tahun 70-an sebagian besar akan setuju Pak Soeharto dijadikan pahlawan ya. Itu beberapa dampak yang kita nikmati sekarang, pembangunan, walaupun kadang orang yang tidak senang pasti akan memiliki statement begini, kalau saja tidak Pak Harto yang memimpin negara ini mungkin sudah maju.
sebenarnya kalau kita mau jujur akui, pada saat Pak Soeharto menjadi presiden, negara kita selain aman, banyak negara luar juga belajar ke kita. Baik Cina, mungkin juga Israel juga, Amerika juga banyak datang. Subak kita di Bali ketahui bersama menjadi contoh atau role model orang melakukan irigasi seperti sekarang. Itu tidak terlepas dari masa lalu yang bisa dicontoh ya teman-teman ya. Saya sendiri seorang petani setuju Pak Soeharto dijadikan pahlawan nasional. Terlepas dari kekurangan beliau, kita tahu bisa dimana juga pada saat itu negara kita aman, tidak satu pun sejengkal tanah pun itu bisa dikuasai oleh orang asing ya. Harus kita pahami itulah jasa-jasa beliau, terlepas dari banyak kekurangannya. Ada pas beliau menjabat ada kasus 98, saya menyaksikan karena saya sudah dewasa pada saat itu dan sudah berkeluarga. Kita tahulah bahwa sebenarnya kalau di kampung-kampung atau di desa-desa pada saat itu masyarakat biasa-biasa saja. Hanya kita tahu bersama dan kita sudah dari masa ke masa juga melihat dari periode presiden sampai ke presiden sekarang Pak Prabowo, kita tahu ternyata itu adalah orang-orang politik. Ketika mereka tidak menjabat, mereka pasti akan satu istilahnya dia demo atau dia tidak percaya sama pemerintah yang duduk saat ini, ataupun ketika golongan mereka tidak menjabat. Itu yang terjadi di negara kita. Maka ketika politik balas dendam ini terus dilakukan di negara kita tidak akan pernah maju. Marilah legowo kita belajar bagaimana melihat dari sosok Pak Prabowo, terlepas dari kekurangan beliau juga. Beliau difitnah, beliau pernah diberhentikan tidak hormat dan sebagainya, sehingga beliau juga bisa menjabat sekarang. Dan saya walaupun kesusahan misalnya bidang finansial dan sebagainya di saat ini, karena kita tahu bahwa presiden tidak hanya hitungan 1-2 tahun bisa mengasih masyarakatnya uang, tentu itu butuh proses, apalagi sudah beberapa tahun yang lalu, beberapa periode itu juga banyak kekurangan yang harus diperbaiki oleh beliau ya. Itu pendapat saya sebagai masyarakat. Tentu kalau dari berita yang saya terima sekarang, pemerintah sudah mulai bagaimana meningkatkan kuota pupuk, dan juga di mana dari Menteri Keuangan sudah luar biasa hal-hal yang sifatnya tidak baik sudah mulai dikondisikan dengan baik. Dan kita juga baru tahu ketika Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan menyampaikan bahwa beberapa banyak uang yang dari pusat itu mengendap ke daerah. Nah, di sini tentu kita mulai belajar dan dicerdaskan. Kenapa orang beramai-ramai sampai miliaran rupiah mengeluarkan uang untuk menjadi seorang pemimpin, baik eksekutif dan legislatif di negara kita? Karena udah tahu beberapa uang itu nanti dari pusat taruh di kabupaten atau provinsi, itu mungkin saja didepositokan selama 6 bulan, 2 bulan. Kalau itu triliunan, wah pejabat kita kaya. Makanya kita jadi rakyat harus mulai cerdas. Nanti kalau pemilihan kita jangan mau dibayar dengan 100-200 ribu. Pilihlah pemimpin yang memiliki latar belakang dari bawah mereka, bagaimana membangun sebuah kepercayaan publik dan bagaimana rekam jejaknya dan sebagainya. Tapi ketika saat ini di era demokrasi seperti ini, tentu ketika masyarakatnya banyak yang bodoh, berarti mereka akan mampu dibayar uang. Karena apa? Orang bodoh pasti susah cari uang, mereka akan mendapatkan uang yang instan. Para sahabat dimanapun Anda berada, itulah pemikiran dan renungan saya sebagai warga negara Indonesia yang dilahirkan dari sebuah desa terpencil, Desa Amungan, Kecamatan Cikusade, Kabupaten Buleleng. Bila teman-teman sepaham atau setuju dengan apa yang menjadi komentar saya, jangan lupa like, komen, dan share, bagikan. Kalaupun Anda ada yang tersinggung dengan apa yang saya katakan, Anda bisa komen. Kalaupun saya salah, saya siap diajak argumentasi terkait dengan apa yang tadi saya sampaikan. Kalau saya kalah dan belum saya benar, saya akan belajar dari Anda. Karena prinsip hidup saya belajar dari yang lebih tahu, saya akan berbagi kepada yang belum tahu. Salam sehat, kaya luar biasa. Tetap saya setuju Pak Soeharto jadi pahlawan nasional. Next.